Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, saat ini materi kita adalah distribusi peluang variabel acak diskrit, dengan tujuan pembelajaran bahwa kalian diharapkan mampu menyajikan distribusi peluang variabel acak diskrit, bahkan menentukan nilai peluang dari variabel acak diskrit. Nah, apa itu distribusi peluang variabel acak diskrit? Distribusi peluang variabel acak diskrit adalah bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, dalam hal ini, peluang nilai variabel acak X itu dinotasikan dengan Fx sama dengan P atau peluang dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, distribusi peluang dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, dapat dinyatakan dalam bentuk grafik, dan dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Perlu juga diperhatikan bahwa karena ini menyangkut referensi terkait distribusi peluang, ada juga yang menyebutnya distribusi probabilitas, ada juga yang menyebutnya fungsi peluang, atau juga yang menyebutnya fungsi probabilitas. Nah, syarat fungsi peluang atau distribusi peluang ada 2. Yang pertama, Fxi itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Fxi ini menandakan nilai peluang, dan nilai peluang itu paling kecil 0 dan paling besar itu 1. Pastinya tidak ada nilai peluang yang negatif, ataupun tidak ada nilai peluang yang lebih dari 1. Syarat yang kedua, bahwa sigma atau jumlah Fxi untuk I sama dengan 1 sampai N itu harus sama dengan 1. Ini artinya bahwa fungsi peluang atau nilai peluang pada suatu variabel acak, ketika kita jumlahkan nilai-nilai peluangnya itu akan menghasilkan 1. Nah, kita masuk ke contoh. Ini contoh pertama. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A. Tabel, B. Grafik, C. Fungsi. Nah, penyelesaiannya yang pertama, untuk menentukan atau membuat distribusi peluang dalam 3 bentuk ini, kita harus menentukan dulu ruang sampel atau semua kemungkinan yang dapat terjadi pada pelemparan sebuah dadu. Nah, kita sudah pernah melihat dadu kan? Pada pelemparan sebuah dadu, untuk menentukan ruang sampelnya atau mencatat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada pelemparan sebuah dadu, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ketika kita melakukan pelemparan sebuah dadu, bisa muncul mata dadu 1, bisa muncul mata dadu 2, bisa muncul mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Nah, ketika kita mencatat semua kemungkinannya, maka ini yang dinamakan dengan ruang sampel. Dan NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampel itu sama dengan 6. Karena kita akan menentukan peluang ya, maka kita harus menghitung banyaknya anggota ruang sampel.
Karena secara sederhana, peluang itu adalah perbandingan antara banyaknya anggota suatu kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kita masuk untuk penyelesaian bagian A. Jadi kita sudah dapat nilai X-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita cari pasangannya atau nilai peluangnya, Fx. Jadi dari ruang sampel kita melihat bahwa untuk muncul mata dadu 1 ada berapa kali, atau kejadian muncul mata dadu 1 itu ada berapa kali. Dari ruang sampel hanya 1 kali. Otomatis nilai peluangnya adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel, berarti sama dengan 1/6. Muncul mata dadu 2 hanya 1 kali. Otomatis nilai peluangnya juga adalah 1/6. Muncul mata dadu 3, nilai peluangnya 1/6. Muncul mata dadu 4, nilai peluangnya 1/6. Muncul mata dadu 5, nilai peluangnya juga 1/6. Dan terakhir, muncul mata dadu 6, nilai peluangnya 1/6. Nah, ini penyajian distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Nah, penting ketika kita sudah membuat penyajian distribusi peluang dalam bentuk tabel, akan memudahkan kita untuk menyajikan peluang dalam bentuk grafik maupun fungsi. Lanjut ya. Karena dari penyajian peluang dalam bentuk tabel ini, kita akan menyalinnya dalam bentuk grafik menjadi seperti gambar ini. 1/6 itu menandakan Fx atau sumbu Y, sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pada sumbu X. Ini penyajian peluang variabel acak X dalam bentuk grafik. Selanjutnya, kita akan menjawab untuk bagian C. Kembali dari penyajian peluang dalam bentuk tabel, kita akan menyalinnya dalam bentuk fungsi menjadi seperti ini. Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 4, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 5, dan Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 6. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan ya. Pada pelemparan 2 keping uang logam, variabel acak X menyatakan jumlah angka yang muncul. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, buatlah tabel distribusi peluang. Yang kedua, tentukan nilai peluang X sama dengan 2. Kita coba buat penyelesaiannya. Kembali seperti yang di soal pertama, untuk membuat tabel distribusi peluang, kita harus menentukan dulu ruang sampel dari pelemparan 2 keping uang logam. Nah, pasti kita sudah pernah melihat uang logam kan? Nah, di situ ada 2 sisi. Ada yang bersisi gambar ataupun ada yang bersisi angka. Nah, kalau kita lakukan pemisalan, munculnya sisi gambar dengan huruf G dan munculnya sisi angka dengan huruf A, maka kita bisa menentukan semua kemungkinan yang dapat terjadi pada pelemparan 2 keping uang logam, atau dengan kata lain, kita dapat menentukan ruang sampelnya, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadinya adalah yang pertama, GG, artinya 2 keping uang logam itu muncul gambar. Yang kedua, bisa terjadi yang pertama angka, yang kedua gambar. Berikutnya, bisa terjadi juga yang pertama gambar, yang kedua angka. Atau juga bisa terjadi kedua-duanya muncul angka, sehingga kita dapat ruang sampelnya, yaitu percobaan pelemparan 2 keping uang logam
sama dengan 4. Nah, setelah kita sudah menentukan ruang sampel yang di dalamnya terdapat kejadian-kejadian dan banyaknya anggota ruang sampel, baru kita perhatikan soal, yaitu di mana dikatakan bahwa variabel acak X menyatakan jumlah angka yang muncul. Jadi dari ruang sampel ini kita akan memetakan nilai-nilai variabel acak X yang menyatakan jumlah angka yang muncul. Kita petakan seperti ini, ada dua kolom, ruang sampel dan variabel X. Jadi untuk kejadian GG, artinya dua-dua muncul gambar. Berarti kalau variabel acak X-nya menyatakan jumlah angka, berapa jumlah angka yang muncul? Tidak ada kan? Berarti dia sama dengan 0. Baru kalau kejadian AG atau GA, berapa jumlah angka yang muncul? 1. Baru kalau kejadian AA, berapa jumlah angka yang muncul? Ada 2. Ya, oke. Jadi dari sini kita sudah dapat bahwa nilai X-nya itu sama dengan 0, 1, dan 2. Sekarang kita buat tabel distribusi peluang, di mana kita sudah dapat X itu sama dengan 0, 1, 2. Selanjutnya kita tinggal menentukan nilai peluangnya atau Fx. Nah, kita lihat dari tabel dan mengingat kembali konsep sederhana peluang, yaitu perbandingan antara banyaknya anggota suatu kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi kalau kejadian munculnya angka tidak ada atau sama dengan 0, anggota kejadiannya adalah GG. Berarti ada satu anggota kejadian. Otomatis nilai peluangnya sama dengan 1/4. Baru kalau kejadian munculnya angka sama dengan 1, anggota kejadiannya adalah AG dan GA. Berarti ada 2 anggota kejadian. Otomatis nilai peluangnya itu sama dengan 2/4, atau bisa kita sederhanakan sama dengan 1/2. Sedangkan yang terakhir, kalau kejadian munculnya 2 angka, kita perhatikan tabel, itu ada satu kejadian, yaitu kejadian AA. Otomatis nilai peluangnya adalah sama dengan 1/4. Nah, ini adalah tabel distribusi peluang dari variabel acak X. Nah, sekarang kita menjawab untuk pertanyaan bagian B. Peluang X sama dengan 2. Nah, kalau kita sudah membuat tabel distribusi peluang, kita akan mudah menentukan peluang X sama dengan 2. Peluang ya. Jadi dari sini kita perhatikan gambar. X sama dengan 2, berarti 2 itu adalah yang X kecil. Otomatis nilai peluangnya, yaitu yang Fx, adalah sama dengan 1/4. Ya, bagaimana? Mudah kan? Sekian untuk pembelajaran saat ini. Sampai kita jumpa lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan.